Kita akan membuka bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di bawah perikop angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan air dan angin itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita hari ini, temanya ialah aman dalam lindungan Tuhan. Hari ini adalah puncak dari trilogi yang kita renungkan bersama-sama, yang diangkat dari lagu Safe in the Arms of Jesus. Dan tema itulah yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu aman dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, diceritakan bahwa Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Artinya, murid-murid itu hanya mengikuti perintah Yesus untuk ikut bersama-sama dengan dia pergi ke seberang. Jadi itu adalah ide dari Tuhan Yesus. Dan apa yang kita pelajari di sini, bahwa ketika kita taat kepada perintah Tuhan pun, bahaya tetap bisa ada di sekitar kita. Hidup kita tetap bisa berada di dalam ancaman sebagaimana yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Dan badai yang mereka alami pada saat itu, taufan yang mengamuk itu, ketika air masuk ke dalam perahu, bukan angin ribut yang biasa, tetapi hal yang tidak biasa mereka alami, yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Karena banyak dari antara murid-murid Yesus yang adalah seorang nelayan yang seharusnya sudah terbiasa menghadapi angin yang ada di danau Galilea. Tetapi pada saat itu mereka ketakutan. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa angin yang menerpa mereka adalah angin yang cukup kuat, sehingga menyebabkan mereka takut dan mereka panik. Mereka segera membangunkan Yesus, "Guru, Guru, kita binasa." Ya, pada waktu itu malam hari. Kalau kita lihat konteks paralel kisah yang sama di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, dikatakan bahwa hari itu mulai petang dan sudah mulai malam. Jadi itu pada saat gelap, dan para nelayan yang sudah pengalaman puluhan tahun pun merasa takut. Dan mereka datang kepada Yesus, dan mereka datang dan membangunkan Yesus dengan begitu ketakutan, sehingga tidak ada iman lagi di dalam diri mereka. Mereka mengatakan, "Guru, Guru, kita binasa." Mereka belum benar-benar menyadari bahwa Yesus bukan sekadar guru, tetapi Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa, bukan hanya menyembuhkan orang sakit, bukan hanya membangkitkan orang mati, tetapi juga berkuasa atas alam semesta. Dia sanggup untuk meredakan taufan yang mengamuk di malam hari itu. Tetapi Yesus tetap mengizinkan itu semua terjadi. Dan ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Bahkan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, bahkan ketika kita melayani Tuhan, kita tidak luput daripada ancaman bahaya. Namun yang pasti, ketika kita ikut, ketika kita taat kepada Yesus, maka dia bertanggung jawab
atas hidup kita. 2 minggu yang lalu kita merenungkan tentang hidup dalam lembah bayang-bayang maut. Ya, Yesus memberikan perlindungan. Karena itu keamanan, keselamatan kita bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, seberapa kaya kita, seberapa tinggi posisi kita, seberapa cerdas intelektual kita. Karena kalau kita mendasarkan rasa aman kita, keselamatan kita pada hal-hal yang bersifat duniawi dan eksternal, maka itu sesungguhnya sangat rapuh. Dan sebagai orang percaya, kita diminta untuk mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Ketika kita bersama dengan Yesus, maka entah itu badai yang datang, entah sakit penyakit yang datang, bahkan kalaupun kematian yang datang di hadapan kita, maka kita akan tetap bisa bersandar penuh kepada Tuhan, percaya kepada perlindungannya. Karena sesungguhnya di dalam kematiannya Yesus telah mengalahkan maut, dan di dalam kebangkitannya Yesus telah menang sekali untuk selama-lamanya. Dan kita sebagai umat tebusannya, kita juga bisa hidup di dalam kemenangan. Dan ketika dia naik ke surga, maka dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita sebagai umat tebusannya sudah disediakan tempat bagi kita di surga yang kekal. Di sana tidak ada sakit penyakit. Minggu lalu sudah dijelaskan bagaimana di surga tidak ada lagi air mata. Dia, Yesus akan menghapus air mata kita. Dan di surga tidak ada lagi yang namanya kesedihan, sakit penyakit, air mata. Dan kita aman di dalam tangan Tuhan. Dan bagi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, maka dia hidupnya akan damai bahkan di dalam badai. Damai bahkan ketika di dalam badai. Tetap tenang walaupun air laut itu mengguncang. Tetap teguh di dalam setiap badai kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu melalui lagu yang kita dengarkan berikut, kita akan disadarkan bahwa Yesus adalah perlindungan kita. Jangan takut, kita tetap bersandar kepada kekuatannya, kepada tangannya yang teguh, sehingga setiap cobaan, setiap kesulitan yang kita alami, kita akan dapat menghadapinya dengan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan yang dari Tuhan. Safe in the arms of Jesus, safe on his gentle breast, there by his love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Heart is the voice of angels, born in a song to me. Over the fields of glory, over the jasper sea.
night of sorrow, free from my doubts and fears. Only a few more trials, only a few more tears. Safe in the arms of Jesus, safe on his gentle breast, there by his love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Jesus, my heart's dear refuge, Jesus has died for me. Firm on the rock of ages, ever my trust shall be. Here let me wait with patience, wait till the night is o'er, wait till I see the morning break on the golden shore. Safe in the arms of Jesus, safe on his gentle breast, there by his love o'ershaded, sweetly my soul shall rest. Aman di dalam tangan Yesus. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur